Di tempat ini menjadi saksi bisu di mana ada aksi ricuh pada Jumat 29 Agustus 2025 saat terjadi aksi unjuk rasa di gedung DPRD Jawa Barat. Di kita itu yang penting tuh sebenarnya anak-anak, gitu, para pegawai lah. Maksudnya alhamdulillah selamat, tidak ada apa-apa gitu. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi. Kita lagi proses semua cara untuk bisa mencoba membangun kembali. Sekitar 60 mereka dan keluarganya sekarang nggak ada pekerjaan, walaupun ya masih akan kita. Di tempat ini menjadi saksi bisu di mana ada aksi ricuh pada Jumat 29 Agustus 2025 saat terjadi aksi unjuk rasa di gedung DPRD Jawa Barat. Dan lokasi Resto Sambara ini yang lokasinya tidak jauh dari gedung DPRD Jawa Barat terbakar habis. Berikut saksi kata bersama saya Putri Puspita. Kita sendiri dari Sambara dan semua pegawainya itu sangat terbatas infonya pas musibah ini. Karena jadi kronologisnya itu kan hari itu demonstrasi dari pagi kali ya di depan ini DPRD, karena memang ini tempat pusat demonstrasi itu di DPRD sini. Lalu kita tuh mulai ada eskalasi yang nggak enak, jadi kita sore itu kita putuskan untuk tutup. Sore tutup, terus anak-anak tuh kru masih beres-beres semua. Tapi tambah liar kayaknya gitu, masa tuh mulai terdorong sini. Jadi kita putuskan untuk tarik anak-anak sekitar pukul jam 7 malam. Jam 7 malam tuh udah kita evakuasi semua ke kantor kita. Tinggal security. Tapi security itu juga lama-lama masa mulai ada yang masuk. Mulai ini terdesak. Kita tarik sekitar jam 9 jam 10 malam tuh. Jadi memang udah nggak ada siapa-siapa di sini. Berdasarkan penuturan anak-anak sih kita ada CCTV, kita monitor dari situ. Tapi lama-lama ya dihancurin CCTV-nya. Udah kita blank, kita nggak ada informasi apa-apa. Sampai subuh juga kita info ini malah dari media, malah dari sosial media atau ada yang ngirim video. Karena daerah ini kan masih tertutup kayaknya ya gitu. Jadi kita baru tahu subuh aja. Pas melihat ke sini keadaan Sambara sudah terbakar full atau seperti apa? Udah habis, total loss. Jadi kalau istilah itu udah total loss, jadi loss udah nggak ada yang bisa di itu lagi. Cuman ada beberapa kursi aja kayaknya. Jadi barang juga udah hilang, barang-barang hilang. Sampai ada chiller juga hilang juga. Bukan terbakar. Kalau terbakar tuh ada ya kan besi itu ya, besi ya. Ya itu, kita sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi malam itu karena udah kita tarik kan gitu. Kita taunya subuh. Dan itu pun kita masih denial. Karena kan maksudnya biasanya kita cuma kena prang dikit gitu. Atau terburuknya dijarah, ya udah barang-barang habis lah, piring apa. Cuman kalau dibakar habis, itu kita nggak nyangka sama sekali. Gimana tuh Kang pas melihat, pasti kan lihat di media sosial, wah beneran nih Sambara terbakar lah. Ketika langsung datang itu seperti apa Kang? Ya gimana ya? Ya ini kan sebenarnya establishment ini udah dari 2006 ya, udah hampir 20 tahun gitu kan. Terus alhamdulillah growing gitu kan, maksudnya berkembang gitu. Jadi ya seperti anak sendiri lah, gimana ya. Ya nggak terlukiskan, cuman di kita itu yang penting tuh sebenarnya anak-anak, gitu, para pegawai lah. Maksudnya alhamdulillah selamat, tidak ada apa-apa gitu. Cuman yang jadi fokus kita sekarang bagaimana mereka bisa survive. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi. Kita lagi proses semua cara untuk bisa mencoba membangun kembali kalau bisa, mohon doanya. Tapi untuk sementara fokus kita tuh anak-anak. Karena kan mereka menganggur sekarang. Sekitar 60 mereka dan keluarganya sekarang
nggak ada pekerjaan. Walaupun ya masih akan kita bantu, ada juga mungkin bantuan-bantuan dari pemerintah, baik provinsi atau kota. Kita sedang bicarakan semuanya, tim kita sedang bertemu, ya semuanya untuk itu dulu. Yang pertama, anak-anak dulu. Semua daya upaya, kemampuan kita, kemampuan perusahaan, kita akan fokuskan di situ. Gitu. Tapi alhamdulillahnya mungkin beban kita itu bisa dikurangi dengan sangat baik dengan bantuan dari yang rencananya ya, karena belum terrealisasi, kita lagi olah dari Pak Gubernur sama di Pak Wali Kota, itu tim Pak Wali Kota gitu. Jadi ada beberapa paket lah mungkin. Kalau Pak Gubernur kemarin udah jelas ya, kemarin di sini, saya nggak ada di sini, kayaknya mau menanggung gaji katanya sampai ini operasional kembali gitu kan. Cuman kan mungkin itu nggak langsung begitu sederhana itu ya. Kita harus dokumentasi lengkap, segala macam lengkap, karena itu kan berhubungan dengan bantuan. Jadi kita juga udah briefing kemarin bahwa kalau misalnya ada yang membantu kita harus tanggung jawab gitu. Jadi kita jangan aji mumpung, jangan minta sesuatu yang sebenarnya bukan hak kita gitu. Jadi kita lagi olah sangat hati-hati. Tapi semua resources dari perusahaan sedang kita fokuskan ke situ sekarang. Dan ini mengisi waktu mereka, ini pegawai kita semua. Selain ini ya, selain kawan-kawan dari KLH dari kota, ini pegawai-pegawai kita, tim kita. Ya. Kalau saya lihat di Instagram tuh banyak juga yang merasa kehilangan gitu, kesabaran ternyata jadi seperti ini. Nah, kalau dari Akang sendiri setelah ada kejadian ini, apakah akan melakukan hal apa gitu? Ya, jadi mungkin ada blessing in disguise gitu ya buat kita gitu, bahwa ternyata teman kita tuh banyak gitu. Teman kita banyak, lalu yang mendoakan kita banyak gitu. Ternyata dalam perjalanannya Sambara itu selama 20 tahun, alhamdulillah gitu kita bisa menyentuh mereka gitulah, orang-orang yang akhirnya pada kejadian ini ya memberikan supportnya, menceritakan kisah-kisah mereka, bahwa mereka pernah kesini, ini adalah langganan keluarga kami dari dulu, bapak saya baru ulang tahun sini. Bahkan ada konten tuh yang ada anak kecil nangis gitu kan, di shoot sama ibunya, kenapa Sambara dibakar gitu ya. Itu sangat ini ya buat kami gitu ya. Tapi mudah-mudahan itu bisa kami rubah jadi kekuatan lah buat kami ya. Ya mohon doanya lah ya untuk Sambara bisa establish lagi, mudah-mudahan insya Allah. Yang pertama mungkin eskalasi ini harus turun dulu ya, ini kan disorderly ya, jadi maksudnya di jalan tuh udah nggak ada order lagi. Order itu harus ditegakkan kembali ya, kehadiran aparat. Ya aparat itu kan dengan kejadian kemarin tentu harus ada perbaikan-perbaikan. Lalu dari sisi parlemen gitu kan, dengan statement-statement yang membuat kita sakit hati itu kan, ya dibenahi. Pemerintah kebijakan-kebijakan yang lumayan dipandang berat sama rakyat, mudah-mudahan bisa ditinjau-tinjau kembali. Karena kan maksudnya ya kan pemerintah juga kan pasti pengen semuanya berjalan lancar, ekonomi berjalan lancar gitu kan. Polisi juga sebenarnya kan pengen ya nggak ada kejahatan gitu kan, nggak ada apa-apa. Ya mudah-mudahan dengan kejadian ini yang ternyata hampir ke seluruh Indonesia gitu ya merambatnya, ya bisa turun, kita bisa duduk bareng-bareng lagi. Dan semua perbaikan-perbaikan di berbagai lembaga yang jadi tuntutan masyarakat itu mudah-mudahan bisa dilakukan konsisten, sehingga ya kita menjadi baik-baik lagi. Semoga
Semoga Indonesia segera pulih dan pemerintah memberi keadilan kepada masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.